Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga yang sesungguhnya jatuh pada tanggal 15 Agustus. Di Indonesia, gereja merayakannya pada hari Minggu yang dekat dengan tanggal 15. Pada tahun ini, hari ini, tanggal 18. Hari raya ini lahir dari dogma kepercayaan iman Maria diangkat ke surga yang ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1950. Paus berkata, Bunda Tuhan yang tak bernoda, Perawan Maria yang tetap perawan setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Setiap bulan sepanjang tahun selalu ada hari yang dikhususkan oleh gereja untuk menghormati Santa Perawan Maria. Ada 4 hari raya dan 17 peringatan dan pesta Santa Perawan Maria dalam liturgi gereja. Belum termasuk perayaan-perayaan Maria yang dikaitkan dengan tempat atau lokasi tertentu seperti Maria Guadalupe. Gereja sangat menghormati Bunda Maria karena begitu besar peranannya dalam mewujudkan karya penyelamatan Allah untuk menebus dosa manusia. Gereja Katolik begitu mengagungkan Maria karena Allah sendiri memilih Maria dan menganugerahi Maria untuk hidup tanpa dosa, dikandung tanpa noda dosa, yang perayaannya jatuh pada tanggal 8 Desember. Karena dikandung tanpa dosa, dan dosa itu adalah sebab dan sumber kehancuran badan, Maria dikandung tanpa dosa. Karena itu Maria diangkat ke surga dengan utuh. Maka Maria diangkat ke surga adalah konsekuensi dari kenyataan bahwa ia dikandung tanpa noda, tidak ada dosa. Selama hidupnya ia dilindungi oleh Allah dari dosa. Maka dosa itulah yang mengakibatkan juga kehancuran tubuh manusia. Maka Allah memperkenankan dan menganugerahi Maria untuk tubuhnya tidak sampai pada tanah, tetapi langsung diangkat ke surga jiwa dan raganya. Maria diangkat ke surga dengan utuh. Jika Allah saja mengistimewakan Maria, apakah kita tidak terdorong untuk mengagungkan Maria? Bukan semata karena pribadi Maria yang adalah manusia biasa, tetapi karena Allah telah berkarya di dalam diri Maria. Kalau malaikat Gabriel saja menyampaikan salam Maria, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Lukas 1:28. Dan Elisabet menyerukan pujian kepada Maria. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Lukas 1:42. Masakan kita yang bukan malaikat dan tidak sekudus Elisabet tak menyampaikan salam dan memuji Maria? Maria adalah manusia, citra Allah, cermin kudus yang mengantar kita pada Yesus Sang Putra. Maka ada istilah dalam gereja Katolik dalam bahasa Latin, per Mariam ad Jesum. Melalui Maria sampailah kita kepada Yesus. Maria membawa kita pada Allah. Ia memberi contoh dan menjadi teladan perjalanan kita menuju kekudusan. Saudara-saudari yang terkasih, ada ilustrasi kecil. Saat lagu pembukaan misa dimulai, seorang oma yang bersama dengan anaknya ke gereja mulai mengeluarkan rosarionya. Dan ia mulai berkomat kamit berdoa rosario. Jadi ketika misa atas nama Bapa, ia terus memulai rosario. Cucunya yang di sekolah belajar agama
berkata, "Oma, sekarang kita sedang misa, bukan lagi rosario." Saya kan diajari di sekolah bahwa misa itu sumber dan puncak iman, serta asal dan Allah liturgi dan sakramen-sakramen. Semua sakramen termasuk apapun dan doa berasal dari Ekaristi. Pada saat misa, kata cucunya, kita fokus pada kurban Yesus yang hadir di dalam perayaan Ekaristi. Oma menjawab, "Nak, bukankah surga di kaki ibu? Saya lagi berdoa pada ibunya, bukan pada anaknya." Saudara-saudari yang terkasih, salah pengertian. Maria menjadi Maria seperti sekarang ini karena putranya Yesus. Tanpa Yesus, Maria tidak menjadi seperti sekarang. Karena ada rencana putra Allah menjadi manusia, maka Allah mencari siapa yang layak untuk menjadi ibunya, mengandung, melahirkan, membesarkan, dan menemani perjalanan karya keselamatan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Magnificat yang diserukan oleh Maria di dalam bacaan Injil hari ini, saat Maria mendapat pujian dari Elisabet, mengandung makna. Pertama, ada bagus. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia memperhatikan kerendahan hamba. Maria menyadari kedudukannya sebagai manusia yang rendah di hadapan Allah, tetapi Allah memilihnya bukan karena haknya, tetapi karena karunia dan rahmatnya. Bayangkan, 2000 sekian ribu tahun Allah mencari pribadi yang bisa cocok untuk melahirkan putra Allah, dan didapatilah 2000 tahun lebih dalam diri seorang perawan bernama Maria. Kedua, dalam Magnificat tersebut Maria berkata, "Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus." Lewat Magnificat ini, seakan Maria mengajak kita yang memuji dirinya untuk menyadari bahwa kemurahan hati Allah yang berkenan mempersilahkan manusia untuk terlibat dalam karyanya, dan mengingatkan kita akan kebesaran Allah dalam karya manusia. Maka kalau hari ini kita memuji, mengagungkan Maria, karena apa? Kebesaran Allah yang dilakukan oleh Allah dalam diri dan melalui Maria. Maka Maria mengajak, kuduslah namanya. Dialah Tuhan kita yang harus dikuduskan selalu. Segala kebaikan, keberhasilan, kehebatan manusia berasal dari Allah. Yang mengerjakan semuanya itu, semua kebesaran itu adalah Allah. Allah itulah yang harus dipuji, kuduslah namanya. Allah itulah yang harus dikuduskan. Nama Allah dikuduskan oleh hidup dan karya Maria. Maka makin orang rajin berdevosi kepada Maria, maka ia makin beradorasi kepada sakramen Ekaristi di mana Yesus hadir di sana. Ekaristi menjadi sumber dan puncak yang kepadanya juga Maria mendorong kita. Saudara-saudari yang terkasih, melalui hari raya ini, kiranya kita diundang untuk menjadikan hidup kita suatu Magnificat. Aku mengagungkan Tuhan. Melalui hidup kita, lihatlah betapa Allah berkenan memanggil kita untuk hidup kudus sesuai dengan kehendak-Nya. Supaya apa? Kita mengalami bahagia. Maka Maria menyebut, mulai sekarang aku disebut yang bahagia.
Bukan karena kehebatannya, bukan karena prestasinya, tetapi karena Allah mengerjakan pekerjaan yang luar biasa di dalam diri Maria, hingga Maria diperkenankan tidak hidup tanpa noda dosa. Melalui karya kita, sadarilah betapa Allah berkenan melakukan hal-hal besar. Hal-hal apa yang Tuhan lakukan melalui diri kita, hingga hidup kita menjadi suatu ayat bait dalam doa Bapa kami yang berkata, dikuduskanlah namamu. Semoga hidup, karya, dan perkataan kita makin membuat orang menguduskan Tuhan, sehingga sungguh hidup kita menjadi suatu magnifikat. Aku mengagungkan Tuhan.